football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Polandia tanpa Lewandowski saat hadapi Belanda. ESPN melaporkan Lewandowski mengalami cedera saat Polandia mengalahkan Turki 2-1 dalam laga uji coba pada Senin 10 Juni. Hasil pemeriksaan sehari berselang menunjukkan ada masalah di paha yang harus memaksa Lewandowski menepi saat menghadapi Belanda di laga awal Euro 2024. Meski begitu, Polandia tak lantas memulangkannya. Ia masih punya peluang bermain saat melawan Austria 5 hari berselang. Kroos yakin Bellingham mampu gendong timnas Inggris. Semusim bersama Jude Bellingham, Toni Kroos sudah cukup melihat kematangan rekan setimnya di Real Madrid itu. Menggendong timnas Inggris bukanlah masalah. Saya sudah semusim bersama Jude dan sempat harus bertanya berapa usianya yang sebenarnya. Dia 20 tahun tetapi khususnya di luar lapangan, dia terasa agak lebih dewasa dari usianya, kata Kroos dikutip Metro. Ronaldo tembus 130 gol di timnas, makin jauh tinggalkan Messi. 2 gol dicetak Ronaldo saat Portugal melawan Republik Irlandia pada laga uji coba. 2 gol itu menggenapkan torehan Ronaldo di level internasional. Pemilik 5 Ballon d'Or itu sudah mengumpulkan 130 gol untuk timnas Portugal. Catatan itu kian mempertegas status Cristiano Ronaldo sebagai top skor internasional sepanjang masa. Ronaldo makin jauh meninggalkan Lionel Messi. Pelatih Portugal puji kepemimpinan Ronaldo. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Ronaldo diharapkan bisa menjadi sosok pemimpin yang punya pengaruh besar untuk Portugal di Piala Eropa 2024. Ronaldo sendiri sebelumnya sudah mengantarkan Portugal juara Euro 2016. Pelatih timnas Portugal Roberto Martinez turut memuji kepemimpinan Ronaldo di dalam pasukannya. Menurutnya Ronaldo sosok kapten yang mementingkan tim. Luis Diaz ke Barcelona? Ini jawabannya. Rumor Luis Diaz didekati Barcelona berkembang memasuki musim panas tahun ini. Pemain internasional Kolombia itu pun buka suara soal selentingan-selentingan itu. Ia menyeratkan tak ada keinginan untuk pergi. Saya sangat senang di sana, di Liverpool, tim dan klub yang besar. Saya dari dulu selalu ingin bermain di sana, jadi saya sangat bahagia dan tenang, katanya kepada Gol Caracol. Tom Haye bicara soal peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026. Indonesia melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai menang 2-0 atas Filipina. Pada babak ketiga nanti, lawan-lawan berat harus dihadapi Indonesia untuk bisa memastikan tiket ke Piala Dunia di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Tom Haye merasa senang dengan tantangan yang ada di depan. Perjuangan kami tidak berhenti sampai di sini. Kami percaya satu sama lain dan potensi yang dimiliki, jadi kami ingin menunjukkan diri di ronde selanjutnya, kata Tom Haye. Timnas pindah ke Surabaya di ronde 3. Kabarnya Garuda harus pindah ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya karena ada agenda lain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Adapun ronde 3 akan digelar di sepanjang 5 September 2024 sampai dengan 10 Juni 2025. 2 matchday awal ronde 3 akan digelar serentak pada 5 dan 10 September mendatang. Di periode inilah Indonesia kemungkinan akan terusir dari Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Sinteyong puji debut Calvin Verdong. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memuji debut Calvin Verdong untuk skuad Garuda. Penampilannya dibilang oke, cukup memuaskan. Untuk Calvin sangat baik ini debutnya dan harusnya tidak gampang buat dia karena ada beda waktu dan lingkungan. Tapi tetap dia tampil baik sebagai pemain profesional, kata Sinteyong saat memberikan keterangan seusai laga. Rumput Gelora Bung Karno dikritik pelatih Filipina, masih oke, ini bukan San Siro. Rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno kembali menjadi sorotan. Di sisi lain, Tom Saintfiet selaku pelatih Timnas Filipina tak mempermasalahkannya. Saya tidak punya keluhan terhadap lapangan, semua oke karena ini juga bukan San Siro. Jadi saya tidak punya masalah dengan kondisi lapangan. Saya tidak ingin cari-cari alasan dan soal kualitas lapangan. Ya, kami mengalami laga di lapangan ini. Para pemain saya juga jatuh dan berlari di lapangan ini. Intinya lapangan oke sudah, ungkap Tom Saintfiet usai laga. Prancis tatap Euro 2024 mesti lupakan luka di final Piala Dunia 2022. Timnas Prancis akan mencoba mengakhiri puasa gelar Eropa di Euro 2024. Jelang turnamen dimulai, Prancis mesti melupakan kegagalan juara di Piala Dunia 2022. Kurasa kami harus maju ke depan. Tentu saja kami terluka melihat bahwa Anda sudah dekat dengan sesuatu, dekat dengan back-to-back. Sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang bersejarah, cetus Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappé kepada CNN Sport. Mbappé sebut Jerman kandidat juara Piala Eropa 2024. Kylian Mbappé memberi pujian kepada Timnas Jerman. Bomber Prancis itu menilai di National Mannschaft jadi salah satu kandidat juara Piala Eropa 2024. Menurutnya, Kai Havertz jadi unggulan terkuat bahkan mampu mengalahkan Prancis 2-0 pada uji coba Maret 2024. Kendati demikian, Mbappé tak mau timnya berpaku dari kekalahan melawan Jerman di laga uji coba. Dia bahkan amat bersemangat apabila kedua negara bertemu di final Piala Eropa. Bermain di Euro seperti mimpi, Ronaldo bak berusia 20 tahun. Cristiano Ronaldo merasa bahwa dirinya masih seperti pemuda berusia 20 tahun jelang Piala Eropa 2024 yang akan menjadi turnamen Euro ke-6 dan terakhir mega bintang asal Portugal tersebut. Ronaldo mengatakan bahwa ia makin menikmati sepak bola pada usianya yang memasuki 39 tahun ini. Saya tahu bahwa saya tidak memiliki banyak tahun lagi di dunia sepak bola, ujar Ronaldo seperti dikutip dari Maxifoot. Bermain setelah usia 35 atau 36 tahun sudah merupakan sebuah anugerah. Hari ini saya berusia 39 tahun dan saya mencoba untuk menikmatinya setiap tahun. Lanjutnya. Timnas Belanda panggil Joshua Zirkzee ke Euro 2024. Timnas Belanda memanggil striker Polonia Joshua Zirkzee ke skuad Euro 2024 setelah gelandang Atlanta Turku Koopmeiners mundur karena cedera. Joshua Zirkzee yang berjasa mengantar Bolonya lolos ke Liga Champions untuk kali pertama sepanjang sejarah akan bergabung dengan skuad Ronald Koeman di turnamen yang bakal bergulir di Jerman pada akhir pekan kemarin. Sebelum ini, Belanda telah memanggil bek kiri Borussia Dortmund yang dipinjamkan dari Chelsea, Ian Maatsen, untuk menggantikan Frenkie de Jong yang juga cedera. Thiago Motta resmi jadi pelatih baru Juventus. Juventus akhirnya mengumumkan Thiago Motta sebagai pelatih baru klub di musim 2024-2025. Motta resmi ditunjuk untuk menggantikan Massimiliano Allegri. Thiago Motta sepakat di kontrak Juventus selama 3 tahun ke depan alias sampai 2027. Mantan pemain Barcelona, Atletico, Inter Milan, dan Paris Saint-Germain ini
akan menerima gaji sebesar 3 juta euro semusim ditambah bonus-bonus yang maksimal mencapai 5 juta euro. Inter Miami jadi klub terakhir Messi. Lionel Messi rupanya tidak punya rencana untuk pensiun di Argentina. Inter Miami akan jadi klub terakhir dalam karir Messi. Inter Miami akan jadi klub terakhir saya, ujar Messi kepada ESPN Argentina. Saya sudah melakukan segalanya dalam hidup saya. Saya cinta sepak bola. Saya menikmati sesi latihan dan kegiatan sehari-hari pertandingan. Ya, memang ada sedikit ketakutan ketika semuanya akan berakhir. Selalu ada. Memang sulit meninggalkan Eropa untuk datang ke sini. Lanjutnya. Rafael Varane buka pintu main bareng Lionel Messi di Inter Miami. Pemilik Inter Miami David Beckham dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk merekrut Rafael Varane setelah keluar dari Manchester United pada musim panas. Inter Miami dapat mendepak kampana untuk memberi tempat bagi Varane. Dengan alternatif lain adalah Varane mau menerima pemotongan gaji yang cukup besar agar sesuai dengan batasan gaji yang diterapkan oleh MLS. Alasan para manajer tolak MU. Manchester United mendapat penolakan dari banyak calon manajer yang didekati. Ada dua alasan utama mereka tidak tertarik menangani setan merah. Menurut The Times, yang pertama adalah gaji yang ditawarkan terbilang kecil untuk klub sebesar MU. Para manajer itu merasa apa yang didapat tidak sebanding dengan besarnya tanggung jawab yang dipikul. Yang kedua adalah soal budget tim di bursa transfer musim panas. Dengan target bersaing di papan atas musim depan, MU rupanya cuma menyediakan setidaknya 35 juta pound sterling untuk belanja pemain. Arsenal tawarkan kiper Andre Lunin keluar dari bayang-bayang Thibaut Courtois. Arsenal membidik kiper cadangan Real Madrid Andre Lunin. Menurut Cadena Cop, Lunin menerima sejumlah tawaran di musim panas ini, termasuk datang dari pihak The Gunners. Penjaga gawang 25 tahun itu dihadapkan pada pilihan yang sulit. Jika memilih bertahan di Real Madrid, maka dia harus rela seterusnya menjadi pelapis Thibaut Courtois. Namun, jika menatap masa depan cerah, Lunin harus pindah klub demi mendapatkan jam terbang secara reguler. Meski begitu, masih belum jelas apakah manajer Arsenal Mikel Arteta bakal menjamin Lunin tampil di starting 11, mengingat manajemen The Gunners hendak mempermanenkan David Raya dari Brentford. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!